Karena dia juga jual kelas segala macam. Ini bangsa-bangsa yang kerjaannya cuma main TikTok joget-joget ini, maaf kata nih, saya harus udah mulai menegaskan, you have no idea what you're talking about. Memanfaatkan kepercayaan masyarakat, orang bayar, lo mutilasi. Ini kan brengsek juga, saya bilang. Influencer seperti ini memang harus dibantai. Market itu harganya naik turun di drive oleh human psychology. Supply and demand itu karena human psychology dong. Hari ini you lagi depresi, banyak masalah. Pesimis kan? Pesimis. Saya lagi optimis. Gue baru dapat bonus atau naik jabatan. Orang pesimis, kalau suruh milih, beli atau jual? Jual. Jual. Orang yang optimis maunya belanja kan. Kalau kita berdua ditemuin di satu market, you pasti jual, saya beli kan. Tidak mungkin saya beli saham tanpa ngelihat makro bisnisnya sama fundamentalnya. Bullshit, nggak ada. Finfluencer ini harus mikirin audiensnya itu bisa sampai ke sana nggak mikirnya. Nggak ada yang salah, lu mau tunjukin profit, mau tunjukin loss, I don't care. What I care adalah setelah lu lakukan itu, persepsi publik itu di drive kemana, itu yang masalah bagi gua. Waktu kamu ngomong all in, audiensmu itu bervariasi. Sudahkah mereka mempertimbangkan dampak statement itu? Ini yang menurut saya harus ada etika di dalam menyampaikan. Dan all in itu tidak pernah ada di literasi keuangan manapun. Kembali lagi di Voknomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang udah gak asing lagi di financial market dan penemu keilmuan astronaci dan juga penerima banyak rekor muri. Please welcome Prof. Gema Guradi. Hello, thank you udah having me here. Thank you so much udah datang, Prof. Thank you. Sebelum mulai, Prof, by the way, sebelum datang ke podcast ini, ke studio ini, aku dapat info kalau Prof ini barusan dari meeting dengan OJK. Boleh tahu nggak itu konteksnya meeting apa di OJK? Dan boleh di-share nggak? Oke. Jadi itu adalah audiensi terhadap influencer-influencer yang diundang untuk sebagai checklistnya mereka lah. Karena kan di negara ini kalau mau bikin regulasi atau undang-undang kan harus ada audiensi kepada stakeholder dan publik gitu. Public audiensi untuk meminta saran atau tanggapan terhadap rancangan undang-undang atau draft yang akan disampaikan. Nah, sebelum undang-undang itu jadi, memang kita tidak boleh memberitakan ke publik karena itu tertutup. Cuma konsepnya adalah ini akan muncul RUU tentang mengatur perilaku influencer keuangan. Mereka menyebutnya adalah finfluencer di dalam geraknya di Republik Indonesia ini. Nah, inilah akibat banyak influencer-influencer sebenarnya yang menurut saya keluar dari kaidah-kaidah yang benar gitu ya. Banyak korban yang dirugikan. Akhirnya regulator turun tangan dan membuat RUU ini gitu. Ini influencer finansial ya? Finansial. Makanya nggak cuma saham ya? Nggak cuma saham, seluruhnya. Seluruh aset keuangan. Seluruh aset kelas. Betul. Dan walaupun itu lintas wilayah, kan kita tahu kalau OJK itu kan mengurus yang efek, reksadana kayak gitu ya. Tapi yang misalnya berjangka itu kan diurus yang Bapepti. Tetapi yang aturan perilaku ini ya sebenarnya yang di ranah OJK, tapi tidak menutup wilayah yang tetangga gitu ya, yang juga sebenarnya bisa diaplikasikan. Kalau menurut hukum itu kan kita menggunakan referensi dari aturan yang ada gitu. Prof Gema, ini kan isu yang lagi hot banget ya. Dan kalau menurut aku ya, influencer saham ini beberapa ngasih ilmu, edukasi. Ya, aku kayak banyak kebantu lah ya. Investor retail, trader retail belajar banyak dari mereka. Mereka ngulik kan. Dan kita nonton bagus. Apa yang salah dengan investor saham ini sampai akhirnya ini masuk ke ranah OJK audiensi segala gitu? Jadi kalau kita bicara tindakan atau gerak-gerik yang ranahnya bisa ke pelanggaran hukum atau merugikan masyarakat, tentunya top tier-nya adalah Pamendam. Itu sudah jelas ada bahkan dari tahun 1980-an di Amerika ya. Terus kalau kita melihat film Wolf of the Wall Street, itu udah cukup jelas bahwa seseorang melakukan penjualan, mengajak orang untuk membeli saham-saham yang dimanipulasi misalnya. Penny stock yang tidak dimanipulasi ya tetapi kan most of penny stocks itu biasanya dimanipulasi kan gitu. Nah, praktik-praktik manipulasi, terus mengajak orang untuk membeli saham-saham yang dimanipulasi dan akhirnya diangkat terus dibanting dan seterusnya, itu merupakan salah satu sorotan dari negara manapun karena memang itu adalah pelanggaran hukum. Kalau di Amerika kan hukumannya 25 tahun penjara sama 25 juta dolar dendanya. Ya kan? Nah, kalau di Indonesia kan memang ada pidananya sebenarnya, cuma kan belum di-enforce secara benar. Undang-undangnya udah ada sebenarnya itu. Nah, seiring dan berjalannya waktu ini,
mulai banyak korban. Oke. Akhirnya mau tidak mau kan pemerintah kan turun tangan untuk Oke. mengatasi bagaimana nih perkembangan internet, perkembangan sosial media. Semua orang dengan modal podcast saja bisa menjadi influencer keuangan. Oke. Walaupun Anda sebagai host ngundang saya ini kan sebenarnya adalah konten edukasi keuangan sebenarnya. Ya. Dan itu dibahas juga apakah host itu nanti perlu ke license ataukah bagaimana. Kan itu merupakan sebuah polemik pada akhirnya. Kalau informasi yang beredar itu tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah, karena kan bagaimana seseorang yang mengajarkan literasi keuangan tapi tidak bersertifikasi, tidak punya license. Oke. Nah, ini juga menjadi problem Oke. gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang nonton juga atau buat mungkin influencer saham yang mungkin masih dalam kaidah. Ya. Apa yang mungkin secara garis besar ya, Prof, kayak apa sih yang boleh mereka lakukan? Apa yang keluar dari kaidah? Yang pasti Kira-kira. menjanjikan keuntungan ya. Misalnya atau influencer ini dibayar oleh pihak-pihak tertentu atau berafiliasi dengan company tertentu, emiten atau misalnya perusahaan efek Oke. gitu untuk mendapatkan keuntungan lah intinya di dalam aktivitas dia mempromosikan sesuatu mendapatkan keuntungan dan pemerintah mau mereka harus mendeklar sekarang gitu. Oke. Ada afiliasi apa nih dengan perusahaan atau dengan brand yang dia sampaikan gitu ya. Karena kalau misalnya mereka memiliki konflik of interest di sini, ini kan jadi bahaya. Mereka menawarkan produk-produk yang ilegal misalnya. Mereka mengajak orang untuk membeli aset-aset atau efek atau apapun itu yang justru akan meresikokan seluruh hartanya. Dan mereka tidak mengajarkan tentang risk managementnya dan tidak ada disclaimer. Nah, ini yang bahaya sekali. Oke. Sehingga akhirnya orang-orang itu cenderung mereka memiliki kesulitan di kehidupan nyata. Terus mereka berpikir bahwa kalau gue ke financial market itu menjadi holy grail, gue bisa selesai semua utang-utang gue di luar. Masuk sini aja udah beli saham ini all in aja, hancur semuanya kan. Ini menjadi masalah besar. Oke. Apakah as long as mereka disclaimer dan mereka declare, oke? Itu yang nanti kita lihat hasil aturannya Audiensi seperti tadi ya. apa. Tapi pada dasarnya kan memang kalau kita menjadi influencer keuangan itu kan ada dua, memberikan edukasi atau memberikan rekomendasi. Ini ada dua hal nih yang penting untuk kita ketahui bersama gitu. Dan tentunya di masing-masing ini memiliki cara yang berbeda dan ini nanti akan diatur oleh pemerintah, kaidah-kaidahnya harus seperti apa. Kalau hanya memberikan edukasi yang seperti apa, batasannya di mana, dan kalau memberikan rekomendasi license-nya apa misalnya. Nah, ini yang penting gitu. Oke. Kalau aku boleh kasih contoh, misalnya dia fundamentalis misalnya. Ini saya ngulik satu emiten, perusahaannya seperti ini. Ini sepertinya dia bakal naik nih dalam 3 bulan ke depan. Tapi disclaimer ya. Oke. Itu menurut Prof gimana? Ya, menurut saya pribadi, selama dia mereview itu dengan kaitannya terhadap keilmuan, menurut saya itu dalam ranah studi kasus, harusnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya dia memberikan rekomendasi resmi kepada publik, nah ini berbeda, dia nanti berperan sebagai analis atau penasihat investasi kan larinya ke sana. Publik dalam arti kalau misalnya itu membernya doang? Member kan publik. Iya dong, apalagi berbayar secara komersial kan. Jadi memang kan kita harus tahu, kayak saya memulai bisnis komersial recommendation dan analisis itu sejak tahun 2008 saya udah mulai gitu. Tapi dalam bentuk komunitas kecil-kecil sampai akhirnya kita benar-benar memprovide research yang resmi. Itu dimulainya di 2011 gitu kan. Terus kemudian kan analisis saya sekarang udah masuk ke Bloomberg Terminal juga. Dan Bloomberg memberikan opsi ke saya, you mau ngecas atau free misalnya. Nah, di Bloomberg sementara saya masih free. Dan di Bloomberg sendiri bisa, kita mau secara komersial juga bisa gitu. Tapi kan ada kuratornya. Jadi memang ini merupakan sebuah polemik yang harus diluruskan. Dan juga OJK juga tidak bisa serta-merta mematikan makanan ya, piring nasi daripada masyarakat Indonesia yang beraktivitas di sini. Tentunya ini yang juga kita sampaikan, kalau misalnya mau ada perizinan, ya tolong didukung. Perizinan tuh jangan bertele-tele. Kita mau bikin izin tapi balas email aja 3 bulan gitu, 2 bulan misalnya. Ya ibaratnya begitulah ya, diperlama atau ribet birokrasinya. What's the point? Karena poinnya kan mau melindungi masyarakat. Sebagai regulator itu kita apresiasi, tetapi ketika masyarakat mau melakukan compliance, ya mau apply ke regulator, ya harus dipermudah dong, kan gitu. Nah, ini tentunya ini masih perjalanan panjang sekali. Makanya kan saya selalu bilang, jangan ribut-ribut lah gitu. Semakin ribut semakin banyak ini hal-hal yang kayak begini. Dan banyak orang bilang, oh ya kelas berbayar. Ini bukan masalah kelas berbayar. Karena ini bangsa TikTok lah. Saya ngomongnya tuh bangsa masyarakat TikTokers yang cuma taunya kalau influencer tuh jual kelas berbayar. Ini bukan masalah kelas berbayar. Ini bahkan sampai menyangkut analis,
Terus kemudian para pelaku pasar yang ada di corporate itu kena semua. Ini bukan hanya sekedar Setuju. perilaku salah satu influencer yang lagi rame kemarin itu, kan saya udah bilang, jangan rame-rame, udahlah, nanti kena semua gitu kan. Oh, saya dibully kan. Wah iya dia karena dia juga jual kelas segala macam. Ini bangsa-bangsa yang kerjaannya cuma main TikTok joget-joget ini. Maaf kata nih, saya harus udah mulai menegaskan, you have no idea what you're talking about. Karena penggiringan opini yang kamu katakan penjual kelas ini bukan masa menjual kelas. Karena kalau ada keributan yang seperti ini, akhirnya pemerintah cuma ngeliat satu, oh masyarakat lagi ribut, oke ini obat yang baru, ini aturan yang baru. Tidak menyelesaikan masalah, hanya menambahkan aturan, bahkan implementasi aturan sendiri tidak pernah dijalankan dengan benar. Oke. Dan undang-undang pasar modal itu udah ada dari tahun 1990-an ibaratnya kan. Betul. Dan undang-undang pasar modal itu juga sudah mengatur tentang manipulasi perdagangan, tapi kan tidak di-enforce dengan benar. Oke. Ya kan? Terus kemudian muncullah satu influencer yang tiba-tiba didenda sama OJK. Sepengetahuan saya, mungkin saya salah juga, katanya nggak pernah dapat surat peringatan. Tiba-tiba namanya di blow up, jebret gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan kita juga harus melihat warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Walaupun dia influencer, terlepas dari dia salah atau benar, kalau memang benar tidak pernah ada surat peringatan, tiba-tiba langsung diberikan punishment senilai sekian miliar misalnya, itu juga patut dipertanyakan, sudah mengikuti kaidah-kaidah hukum yang ada nggak gitu kan. Ya. Nah, tapi ya teman-teman pasti lebih tahu lah. Cuma kan ini konteks kita bicara bukan mengkritisi ya, tetapi kita bercerita tentang polemik. Jangan sampai polemik Efeknya efeknya menjadi menjadi presiden buat masyarakat yang harusnya melindungi tapi malah merugikan masyarakat juga pada akhirnya. Betul. Gitu. Yang akhirnya mungkin bikin kelas yang bener-bener bagus malah nanti jadi dipersulit. Iya, kelas yang benar-benar bagus atau juga orang-orang yang memang bekerja sebagai wakil perantara perdagangan efek di perusahaan efek misalnya, dia kena semua jadinya. Ya, oke. Karena kan bukan hanya jual kelas, bisa aja dia waktu menjadi influencer dia jual brokernya. Emang nggak boleh jual brokernya? Terus maksud lo semua harus gratis gitu? Nggak ada yang gratis di dunia ini gitu loh. Ini kan maksudnya, sorry ngomong, ini bangsa tiktokers nih yang selalu minta gratis kayak pengemis gitu loh. Ini kan bukan dunia seperti itu. Betul. Lo pikir belajar dunia literasi keuangan gampang? Terus kamu kemudian mau dapatkan ilmu, orang mulai ngeluarin komersial produk, lo hina-hina, walaupun mereka tidak salah juga. Ya. Banyak juga yang abuse. Betul. Memanfaatkan kepercayaan masyarakat, orang bayar lo mutilasi. Ini kan brengsek juga, saya bilang influencer seperti ini memang harus dibantai. Oke. Kan gitu. Jadi ya inilah polemik yang terjadi di negara kita. Maklum negara berkembang dan rata-rata kan orang baru tahu pasar modal secara masif setelah COVID. Setuju. Iya kan? Setuju. Mana ada podcast begini sebelum COVID? Jarang. Betul, Gitu. setuju. Jadi kesimpulannya so far audiensi OJK tadi masih perlu waktu yang lama ya. Masih Prediksi saya sih mungkin tahun ini segera kan, karena RUU dan ini kan kayaknya dapat tekanan dari banyak pihak sampai langsung dibuat influencer aturannya bagaimana. DPR kan juga sudah ngangkat. oke. Yang saya harapkan adalah menjadi regulator yang humanis, itu yang paling penting. Humanis itu artinya apa? Melihat dengan benar apa yang sebenarnya terjadi, dikaji dengan benar, kemudian mendengarkan masyarakat dengan benar, bukan hanya formalitas, hanya menjalankan checklist. Oh ya mau bikin RUU, ayo kita bikin audiensi, cek, selesai. Oke. Nah yang kita harapkan humanis ya benar-benar melihat inti masalahnya apa. Mari kita atur dengan baik. Terus kemudian orang-orang yang berkepentingan adalah orang-orang yang punya kompetensi, yang duduk di situ dan menjadi partner dari pemerintah, regulator dalam hal ini untuk ikut menjaga ekosistem kita. Kalau memang terbukti ini influencernya nggak bener ya, bantai, selesai. Oke. Ya kan, tapi sebelumnya jangan main binasakan, dibina dulu, nggak bisa dibina ya kita binasakan kan gitu, Iya, jangan disuratin, langsung blow ya kan? up ya. Jangan langsung. Jadi semua ada kaidah-kaidah atau aturan yang memang harus kita lakukan sesuai dengan takaran gitu. Oke. Harusnya positif ya, Prof ya. Harusnya positif, saya dukung. Bukan berarti dengan saya bicara begini saya antipati, saya dukung penuh OJK karena tanpa ada aturan seperti itu, kita yang berjuang dengan benar. Ya kan, nanti ditanyain McLaren lu warna apa kan gitu. Lah, gua kalau jualan menjadi influencer yang putih, nggak kebeli McLaren. Betul. Ya kan, syukur-syukur beli Innova Scenic, syukur-syukur gitu kan. Kan gitu. Jadi kalau tidak ada pengaturan begini, nanti menjadi misleading. Betul. Influencer keuangan yang berhasil adalah yang bisa punya Ferrari. Nggak begitulah caranya, Setuju. ya kan. Influencer yang benar adalah yang memberikan sesuai kaidah literasi atau akademis yang benar kan gitu. Oke. Boleh tahu nggak Prof tadi yang diundang
siapa aja masih Banyak. kenapa Prof diundang? Mungkin karena saya sudah cukup lama juga di market ya, Oke. jadi ya saya mengapresiasi lah OJK mempertimbangkan saya untuk hadir mendengarkan juga. Jadi banyak kok dari teman-teman influencer yang lain juga beberapa diundang yang tentunya menurut saya mereka yang juga sudah di sekuritas, terus ada dari asosiasi, ada juga tadi diundang gitu. Harusnya aman deh ada Prof Gemma di situ ya, ngasih input juga. Ya kita bersama-sama lah, karena kan yang sekarang juga nggak cuma saya yang jago-jago di market ya, kita intinya saya ada di market dan saya masih eksis hari ini karena satu hal, karena saya tidak pernah mau abuse kepercayaan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi saya nggak peduli McLaren saya warna apa, walaupun saya tidak kaya-kaya, ibaratnya tidak sekaya yang triliunan-triliunan itu, ya saya tetap bangga dengan diri saya karena saya pegang integritas. Orang percaya sama Astronaci, setiap market merah Astronaci selalu ada, bagi saya itu sudah merupakan hal yang baik kan. Setiap kali market merah saya bikin live yang nonton sekarang 4.000 orang ketika market merah kan gitu ya. Jadi ya kita mengapresiasi publik juga. Setuju. Saya terima kasih. Jadi marwah, bagi saya itu marwah. Marwah ini harus dipegang dengan tanggung jawab gitu. Jadi nggak market merah hilang ya, Prof? Iya, kan gitu. Oke, Prof, kita ngobrolin Astronaci. Thank you buat sharing OJK audiensinya. Itu informasi fresh banget ya. Iya, itu penting sih. Masyarakat juga harus tahu gitu ya. Jadi kita expect di tahun ini RUU-nya atau UU-nya, Prof? Saya belum tahu apakah nanti jadi POJK. Saya belum tahu juga. Nanti kita lihat. Ini kayaknya POJK. Ini masih audiensi pertama ya? Iya, audiensi pertama ini saya rasa. Masih ada lagi ya mungkin ya? Saya belum tahu juga plannya bagaimana. Tapi ya kita tunggu aja lah. Tolong titip ya, Prof ya. Iya. Oke. Halo Voknomics. Gue bisa banget relate sama teman-teman yang punya resolusi gue pengen dan wajib berkembang secara finansial memasuki tahun yang baru ini. Gue harus surplus setiap bulannya, gue harus mulai investasi, dan saldo rekening gue harus bertambah 3 kali, 5 kali, dan bahkan 10 kali lipat di tahun yang baru ini. Gue percaya kita semua bisa mencapai mimpi kita, tapi kita perlu mulai dengan langkah yang kecil. Dream big, act small. Mulailah dengan tracking pengeluaran kita setiap hari. Untuk itu, Voknomics mendesain sebuah produk yang namanya Voknomics Expense Tracker, sebuah tools dengan desain dan user experience yang simple dan menarik, yang bikin teman-teman jadi gampang dan semangat untuk input expenses teman-teman setiap harinya. Mari kita berubah, mari kita mulai sekarang. Kita ngobrolin Astronaci, Prof. Astronaci itu boleh dibilang pertama di Indonesia kah? Di Indonesia ya, dari tahun 2008. Itu ini keilmuan pertama di Indonesia. Keilmuan pertama yang memperkenalkan financial astrologi. Digabungkan dengan Fibonacci kan. Astronaci kan astrologi dan Fibonacci. Yang dimulai dari teorem yang pada akhirnya tahun 2021 menjadi teori setelah saya lulus doktoral dengan disertasi saya sebagai Astronaci itu. Terus kemudian di tahun 2017 itu adalah pertama kali saya mendapatkan MFTA, Master Financial Technical Analysis. Itu dari International Federation Technical Analysis organisasinya di US ya. Jadi TA itu kan ada organisasinya. Technical itu. Kalau globalnya itu namanya IFTA, International Federation Technical Analysis. Kalau Amerika ada CMT, Chartered Market Technician. Dari saya dari pihak yang IFTA-nya, IFTA, dan dia mengeluarkan certification namanya CFTE, ya. Dan yang satunya lagi yang paling tinggi MFTA, masternya. Jadi itu harus menggunakan jurnal atau penelitian. Nah, 2017 saya meneliti korelasi antara gold dan Mercury retrograde. Dan sampai sekarang masih dipakai buat member-membernya Astronaci juga kepake, ya kan? Dan itu saya dapat gelar MFTA pertama kali. Terus 2021 akhirnya saya selesai doktoral saya dengan jurnal Scopus yang pertama juga tentang astrologi itu. Di situ saya dapat hit 2 rekor muri gitu. Apa rekor? Yang pertama disertasi pertama tentang financial astrologi dan technical analysis, dan Scopus jurnal pertama saya dapat Q3 kalau nggak salah waktu itu untuk financial astrologi itu. Jadi sah secara akademis bahwa saya membuktikan secara empiris financial astrologi dan Fibonacci, Astronaci itu bekerja untuk saham dan gold gitu. Aku tahu di beberapa podcast Prof udah sering sharing sih kayak ini stylenya seperti apa, metodenya seperti apa. Tapi boleh nggak secara singkat share Astronaci itu seperti apa dan kenapa Fibonacci, Prof? Kenapa nggak indikator lain misalnya? Ya, Fibonacci bukan indikator. Fibonacci itu adalah rasio yang bisa menjawab support resistant. Pada dasar itu. Jadi kalau kita bicara Astronaci itu adalah teknik untuk melihat support resistance secara price dan time. Nah, selama ini orang mungkin cuma sadar bahwa support resistance itu cuma price. Tapi support resistance ternyata ada di time. Nah, kenapa? Waktu kita ngeliat grafik, grafik itu
bisa sampai terjadi grafik itu karena ada dua sumbu. Sumbu apa ayo? XY. Yes. Oke. Itu kan vertikal dan horizontal. Ya. Nah, horizontal itu harga, vertikalnya waktu. Oke. Jadi kalau kamu cuma bicara tentang support resistance itu ada di harga, itu udah salah fatal. Oke. Buang aja chart lu. Karena kalau selama kamu masih menggunakan chart, berarti ada elemen waktu, ada support resistance waktu yang harus dipertimbangkan. Nah, saya menemukan cara bagaimana untuk mendapatkan support resistance di time dengan menggunakan Astro Cycle sama Fibonacci digabungin gitu. Oke. Sehingga itulah kenapa setiap market merah saya berani muncul, karena saya bisa ngitung tanggal berapa penurunannya selesai. Tanggal berapa turun selesai? Karena itu adalah time supportnya. Tanggal spesifik. Tanggal. Oke. Ya kalau harga kan berarti harga. Oke. Berarti kalau waktu Ya, tanggal. atau jam. Hmm. Kalau saya turunin ke time frame yang lebih kecil, saya bisa tahu jam berapa marketnya akan reverse kan gitu. Oke. Hubungan dengan astrologi apa, Prof? Nah, sekarang misalnya nih ya, saya kasih satu bocoran misalnya. Setiap jam 4 sore di pengkolan sana akan ada cewek berbaju merah. Oke? Oke. Itu teori dasarnya misalnya. Terus besok saya tanya, jam berapa ya saya bisa ketemu cewek pakai baju merah? Jawabannya apa? Jam 4. Nah, karena ada dasar bahwa jam 4 sore 70% dari 100 kejadian akan ada cewek berbaju merah lewat di situ. Oke. Oke, itu teori konsep dasarnya. Oke. Bagaimana kalau sekarang saya bilang setiap terjadi yang namanya new moon phase atau full moon phase, tahu ya full moon new moon tahu ya? Ya. Setiap kali terjadi itu dan IHSG itu warnanya merah dalam berdarah-darah pada hari itu, besoknya akan muncul warna hijau. Misalnya saya kasih teori itu. Oke. Kira-kira kalau 2-3 hari lagi atau 2-3 minggu lagi Anda melihat IHSG lagi merah darah. Kemudian besoknya ya itu adalah full moon. Hari ini merah darah, besoknya full moon. Oke. Besok itu kira-kira you beli atau jual? Berarti mau hijau kan? Ya. Beli dong. Belinya waktu IHSG lagi merah atau IHSG lagi hijau? Lagi merah. Ya udah. Nah, full moon bisa didapatkan nggak datanya untuk 100 tahun ke depan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Artinya apa yang terjadi di bulan depan tanggalnya saya udah tahu semua. Sekarang saya tinggal melihat 3 hari menjelang full moon itu market kita merah atau hijau kan gitu. Kalau marketnya berturut-turut turun ya saya siap-siap jaga beli kan. Oke. It's very simple. Itu, Misalnya hijau, Prof? misalnya hijau saya jual. Oke. Itu bicara tentang time support resistance. Oke. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Ya teorinya adalah tadi jam 4 ada cewek di pengkolan kan gitu. Itu analoginya ya. Analoginya. Oke. Nah sekarang baru mungkin Anda tahu, lalu apa hubungannya Pak dengan moon cycle? Iya. Ya kan? Iya. Nah itu yang kita bicara dengan korelasi antara supply and demand, human psychology dengan geocosmic cycle. Oke. Market itu harganya naik turun di drive oleh human psychology. Oke. Supply and demand. Supply and demand. Iya kan? Iya. Supply and demand itu karena human psychology dong. Betul. Gimana enggak ya kan? Misalnya hari ini you lagi depresi, banyak masalah. Pesimis kan? Pesimis. Saya lagi optimis. Gue baru dapat bonus atau naik jabatan. Ah. Orang pesimis, kalau Oke. suruh milih beli atau jual? Lagi apa? Lagi pesimis, lagi depresi. Jual. Jual. Orang yang optimis maunya belanja kan? Hmm. Kalau kita berdua ditemuin di satu market, sahamnya sama BRI misalnya, you pasti jual, yang beli kan? Oke. Tinggal sekarang lebih banyak orang-orang yang depresi atau banyak yang lagi euforia. Oke. Banyak yang mana kan gitu. Ya. Nah, time ini yang akan menentukan di tanggal berapa orang-orang yang depresi itu muncul. Dan planetary cycle itu berhubungan dengan human brain yang akan ngedrive mood investor. Itu scientific. Oke. Nah, Pertanyaan aku, apakah cuman IHSG? banyak semua market. Semua market. Dan tidak hanya Moon itu hanya salah satu saja. Moon salah satu ya. Loh terus kenapa Pak Moon? Karena satu, lu bisa ngeliat Moon dengan mata telanjang. Oke. Kalau gua ngomong Jupiter, lu mesti pakai teleskop kan gitu. Alright. Terus kedua, saya mau tanya, pernah nggak dulu waktu sekolah SD diajarin pasang surut air laut? Ya, itu siapa yang Moon. mengatur? Moon kan. Oke. Udah dibuktiin nggak? Paling nggak mungkin dibuktiin. Itu kan ngikutin aja, kalau nggak naik kelas kan itu. Oke. Iya kan? Kenapa Moon? Moon ada hubungan sama air kan? Ya. 74% dari tubuh kita adalah Air. Oke. Itu berdampak. Itu salah satunya. Sehingga itu berdampak dengan human mind, Oke. mood. Dan mood itu yang ngedrive sebenarnya. Investor mood kan, coba lihat, cari bukunya tentang bagaimana pengaruh mood investor terhadap pergerakan harga. Ya.
Jadi dari kita tahu, oh market ini tidak semua market itu sama marketnya gitu. Jadi planetary-nya, Bitcoin cocoknya sama planetary yang ini, yang dia memiliki vibrationalnya. Itu istilahnya vibration. Pelajarin hukum law of vibration gitu ya. Saham A sama B, planetary-nya beda. Itu tergantung kapan dia waktu IPO. Gitu. Cara menemukannya gimana? Jadi kita tinggal lihat IPO-nya kapan, lalu buka natal chart-nya. Waktu IPO itu alignment dari planetary-nya apa. Nah, itulah kurang lebih planet-planet yang teralign pada saat itu, perhubungan satu dan yang lain, itu yang biasanya berdampak sampai selamanya sama si saham itu. Di tanggal dia IPO, kita lihat planetary. Planetary-nya waktu tanggal IPO-nya itu pakai natal chart gitu. Kan ketahuan nanti. Boleh tanya nggak, Prof? Analisa Prof itu misalnya nih, kita mau menganalisa IHSG. Dari Moon plus beberapa planet, biar menemukan korelasinya. Jadi kan gini, Astronauts itu 4-dimensional analysis. Yang pertama adalah kenapa 4-dimensional? Kita menggunakan 4 ya. Jadi why. Yang pertama why ini pakai ilmu makroekonomi. Jadi kenapa saya harus invest di Indonesia? Kenapa nggak tempat lain? Makronya apa nih di sini ya. Terus kemudian saya bicara setelah udah ketemu nih, saya turun ke what. What ini bicara fundamentalnya. Ini kalau kita ngomong saham itu valuasinya, value, intrinsic value dari sahamnya ya kan. Udah ketemu sektornya, kalau dari makro tadi karena global geopolitik dan seterusnya harus sektor banking misalnya. Banking kan banyak sahamnya. Kita tentukan dari fundamental tadi. Dari banking itu yang bagus apa, kita ambil 3 misalnya. Yang PBV-nya sekian, ya kan, net interest margin sekian, NPL paling kecil dan seterusnya, you name it. Ya. Baru yang ketiga, gue udah ketemu nih 3 saham yang bagus, tapi belinya di mana supaya nggak kemahalan, nggak kemurahan. Karena fundamental tuh nggak pernah ngasih jawaban gue bisa beli di harga berapa. Karena nggak tahu ilmunya. Fundamental cuma bicara nilai wajarnya dia itu di sekian. Kalau gue mau stretch 2 kali standar deviasi di sekian. Kalau di diskon 2 kali standar deviasi di sekian. Udah. Di tengah-tengahnya fluktuasinya nggak tahu. Ini harus dijawab dengan technical analysis. Technical analysis itu bisa ngejawab saham-saham yang punya fundamental bagus. Riak-riak dari market yang volatile ini gue bisa tangkap di mana ya supaya dapat harga murah. Ya kan, ini yang paling penting supaya kita bisa dapat harga diskon, kan semua mau cari harga diskon gitu. Baru yang keempat, gue udah tahu harga diskonnya, tapi kapan harganya bisa ke diskon? Time-nya di situ. 4-dimensional. Nah, yang nomor 3, Prof. Sorry, aku potong. Yang technical analysis pakai metode apa? Price action biasa, bisa pakai wave analysis. Dengan Fibonacci bisa cari target harga, chart pattern juga bisa. Ada yang pakai smart money concept, ada yang pakai supply demand, banyak. Tapi bukan berarti technical analysis nge-voting, pasang 10 indikator, 4 bilang up, 6 bilang down, bearish, itu sesat. Makanya banyak juga teman-teman di fundamental yang menghina-hina technical karena ya mereka ketemu sama aliran yang sesat gitu loh. Tapi kalau misalnya nih kita di dalam International Federation Technical Analysis Association gitu ya, John Bollinger deh, itu teman kita juga, setiap tahun kita pasti ketemu sama John. Kan John Bollinger yang bikin indikator Bollinger Band. Dia tinggal bareng sama di daerah kurang lebih deket lah sama saya di Los Angeles, mungkin sekitar setengah jam lah tempatnya dia. Dia pilot juga gitu. Nah, John itu CFA. Jadi dia punya CFA, dia juga punya CFTI gitu. Ya artinya itulah negara maju. Indonesia punya CFA, tengilnya minta ampun. Belaga lu punya CFA, emang kenapa kalau lu punya CFA? Emangnya lu pikir punya CFA bisa menghina-hina orang pakai technical analysis? Demikian juga sama tengilnya yang technical, menghina-hina fundamental nggak bisa kepake. Itulah saya damaikan mereka dengan menggunakan jembatan time. Lu berdua akan sama-sama salah kalau nggak pakai time, ibaratnya gitu. Karena kalau kita di market itu, either kamu kecepatan beli atau telat beli, udah itu aja. Kecepatan jual atau telat jual kan? Di tengah-tengah itu ada unsur waktunya. Jadi sebenarnya technical banyak jurusnya, tetapi jangan voting indikator, menjadi bias banget. Yang fundamental juga gitu, lu jangan berdalih bersembunyi di balik investasi. Hanya karena lu nggak bisa ngitung mau belinya di harga berapa, lalu udah beli sembarang aja, lalu diajak floating loss 40%, ya lu bodoh namanya. Mau CFA gelar lu apa panjangnya begitu, nggak menang sama saya panjang-panjangan gelar kan gitu. Cuma dari semakin gelar gua makin panjang, akhirnya kesimpulannya cuma satu, rendah hati. Udah itu aja gitu. Dan mau lu CFA, mau lu CFTI, mau lu master apapun, market selalu benar. Dan jangan coba-coba bikin keilmuan atau teknik-teknik yang ngaco gitu loh. Mau fundamental hanya cuma ngomong nih valuasinya murah, yuk kita beli aja, ya dibawa turun 50%. Lah terus mau ngapain? Itu kan salah. Technical juga sama, voting indikator salah semua. Dan menurut saya yang paling benar adalah follow the trend. Itu yang paling benar. Follow the trend. Follow the trend.
Oke. Jadi trend following, ada orang yang jadi counter trend tapi resikonya gede. Tapi kalau misalnya fundamentalnya bagus, value-nya bagus, EPS-nya growing, coba lihat, saya orang yang trading, orang bicara pakai planetary kan gitu kesannya kan, time trader. Tapi lihat omongan saya. Kalau saya beli saham, tidak mungkin saya beli saham tanpa ngelihat makro bisnisnya sama fundamentalnya. Bullshit, nggak ada. Setelah saya sure ini barang bagus, ownernya bukan penjahat, saya beli pakai technicalnya dan pakai time-nya. Oke. Hasilnya gimana? Saya sejak pakai pendekatan itu jarang rungkat gitu loh. Intinya itu. Oke. Tapi apakah Bapak bisa rugi? Ya bisa lah, namanya kan kita nggak tahu juga market mau kayak gimana kan. Oke. Kan sekali lagi market selalu benar. Oke. Ya kan? Tapi yang paling penting adalah kita tahu trennya itu bakal bullish, reason fundamentalnya apa. Terus banyak yang sekarang bandarmologi kan. Ya. Pakai bandar, banyak yang tanya saya, Pak, bandarmologi itu benar? Benar, kenapa enggak? Lah kalau lu bisa ngedetect duit gede masuk, kenapa lu nggak pakai caranya kan gitu? Ya. Itu termasuk follow the trend juga. Itu termasuk bandarmologi, itu bagian daripada technical sebenarnya. Itu cabang daripada keilmuan technical, market sentiment. Dan kalau orang yang sudah jago bandarmologi, ya itu jangan sombong juga bilang bahwa technical atau grafik nggak bisa dipakai. Ya lu yang nggak ngerti caranya gitu loh. Sedangkan saya aja yang master technical, saya bilang bahwa keilmuan melihat market sentiment atau money flow itu penting. Artinya apa? Gunakan cara apapun yang penting cuan. Oke. Gitu. Oke. Berarti kesimpulannya Asron Aceh menggabungkan 4 dimensi tadi. Yes. Makro, Terus mikronya di fundamental fundamental, evaluasinya, technical sama time. time. Yes. Oke. Kita boleh konkretin nggak, Prof? Misalnya kita ambil contoh salah satu emiten deh, boleh nggak? Ya. Di sektor banking. Misalnya cara BRI deh misalnya. BRI. Jadi Ya. step by stepnya untuk metode ini seperti apa? Makroekonominya ya misalnya. Kalau kita bicara secara global, kan itu ada hubungan sama BI rate. Ya, Oke. selama BI rate masih normal-normal saja, tidak ada hal yang merugikan, berarti banking ini masih aman. Oke. Terus kedua, di Indonesia itu interest rate margin itu paling gede. Oke. Jadi nggak ada ceritanya yang namanya banking yang top tier bank itu akan mengalami kerugian, tuh nggak ada ceritanya. Oke. Itu satu. Terus kemudian berikutnya, kalau misalnya kita lihat dari top 3 bank yang Oke. paling gede itu, atau big 4 lah Ya. ya, BRI, Bank Mandiri, BCA, Bank BNI, ini akan selalu menjadi kendaraan ketika market mau rebound gede dari habis crash, itu mereka yang diangkat. Jadi ini makronya dulu nih. Oke. Why? Kan Oke. why Udah gitu dapet nih ya. Udah dapat why. Oke. Kita sekarang punya 3 bank. Gua pilih BRI. Nah, itu preference dong. Preference. Sama-sama mau makan ayam fried chicken, ada yang suka KFC, ada yang suka McD, ada yang suka Wendy's Oke. gitu. Semua punya hak masing-masing, semua punya preference. Gua lebih seneng BRI. Sekarang kita ngomong fundamental. Mau disclaimer nggak, Prof? Kenapa? Mau Oh, disclaimer? nggak usah. Nggak usah Ini ya? kan contoh studi kasus. Oke. Menurut keyakinan saya kok boleh-boleh aja kan gitu. Tapi ya 3 ini kalau kalian mau suka 3-tiganya juga nggak akan merugikan gitu. Oke. Ya kan cukup jelas nih ya. Ya. 3 Secara hal makro ya tadi udah oke ya. Jadi makro oke. Sekarang kita ngomong mikronya. Oke. Kenapa saya memilih BRI? Satu, karena saya nggak suka bank yang lebih banyak exposure-nya ke industrial di era ekonomi yang lagi sulit. Itu gemah. Oke. Anda mungkin beda. Artinya apa exposure ke industrial? Misalnya Mandiri, Oke. loan dia lebih banyak loan growth-nya dari industrial atau Oke. manufaktur atau company gitu. Oke. Kalau BRI kan lebih ke masyarakat retail kecil. Oke. Di era sekarang saya lebih suka pegang ke bank yang Exposure-nya masyarakat ke kecil. Betul. rakyat Tapi kecil. kalau misalnya ekonomi lagi susah, rakyat lagi terpuruk, ya mungkin saya salah milihnya gitu. Mungkin yang pegang bank BCA mungkin lebih oke, karena BCA misalnya 60% ke retail, 40% ke corporate misalnya kayak gitu ya. Oke. Kita just random number Ya. gitu. Well, berdasarkan belief saya dan asumsi saya, yaudah gue pilih ke BRI, NPL-nya oke, dia bisa jaga, net interest margin-nya bagus, PBV-nya juga di bawah average, dan secara forecast dengan perjalanan BRI kayak gini, ya walaupun dia belum ada sentimen yang sangat oke dalam 2 tahun, ya dia bisa growth lah at least 10-15% misalnya. Oke. Saya suka nggak? Suka. Terus apalagi yang lu suka, Gam? Volatility-nya bagus nih BRI, kan gitu. Naiknya gampang misalnya. Oke, yaudah deal ya BRI. Baru kita lihat nih teknikalnya. Oke. Yang saya hajar duluan adalah weekly chart. Oke. Trennya kemana nih? Sideways, oke. Kalau sideways, di mana liquidity levelnya dia, liquidity area. Artinya orang-orang yang bakal terjebak di situ, dan kalau jebol itu orang mau pada jual, frustasi. Itu gue capture duluan. Oke. Karena saya hanya akan beli ketika orang-orang itu cut loss, ibaratnya gitu. Oke. Kita masuk ketika orang-orang frustasi, mereka legoin. Lu misalnya nih ada yang jual Mercedes S-Class, tapi dijual harga 500 juta. Hmm. Keluaran 2024 karena dia WU. Lu beli nggak?
Nggak tahu sih. Kalau gue beli. Beli ya. 2024 pasarannya masih 1 M lebih. Oke. Dia jual separuh harga karena butuh duit. Oke. Ya walaupun lu bukan pencinta mobil, wajib lu beli. Kalau lu ada cash, lu jual lagi kan. Betul. Sama konsepnya. Jadi Oke. saya mau mencari momen-momen di mana ini barang jatuh di area-area yang kira-kira banyak orang frustasi di situ. Gue masuk. Itu technical. Trennya masih bullish, harganya di situ. Oke. Jadi saya udah tentukan nih trennya bullish, saya tungguin di harga-harga bawah. Oke. Baru saya lihat time. Tanggal berapa dia jatuh. Jatuhnya reboundnya kapan. Di periode berapa dia akan bullish continue. Saya action di situ. Ketika ngomongin time itu masuk Planetary. ke planetary. Yes. Boleh kasih contoh konkret gak untuk yang BRI ini? Pas masuknya kapan, Prof? Jadi gini, itu harus digabungkan sama price movement ya. Jadi ketika price-nya jatuh misalnya, nah di situ saya akan mulai ngitung. Misal lagi merah nih. Lagi merah. Tanggal berapa nih berhenti turunnya? Planetary-nya apa yang berhubungan dari BRI? Kan kita udah tahu planetary yang udah terkorelasi sama BRI sejak dia IPO 2023 itu, waktu itu kan. Jadi kita ketahuan ini planetary-nya ini, jadi kita udah tanggalin nih, tanggal-tanggal sekian. Terus moon phase-nya, nah sama hitungan Fibonacci-nya gitu. Untuk menentukan kapan kita masuk. Kapannya, tanggal berapa dia turun. Turunnya sejauh apa? Oh ini turunnya harganya mendekati area-area penting kita nih. Tanggal berapa? Oh tanggal sekian, ya udah kita masuk. Oke, tapi tidak pasti dia itu bottom, masih bisa turun. Kalau kita bicara bottom, itu bottom major atau minor kan gitu. Bisa aja kan dia turun, naik lagi, turun bottom nih sesuai tanggalnya, naik 10% lalu turun lagi. Ya ini kan juga bottom. Oke, masih gitu. Range ya? Ya masih range. Ya nggak harus juga saya kejar major bottom, nggak harus juga. Tapi waktu COVID kan saya satu-satunya waktu itu tanggal 24 Maret 2020. Kan saya live waktu itu. Coba lihat di YouTube-nya Astronaci kapan IHSG rebound gitu kontennya. Waktu itu belum ada influencer yang sekarang, ya kan? Yang berani turun waktu market merah dan nyebutin tanggal kan memang cuma saya waktu itu COVID, terus kemudian waktu tarif Trump. I'm the only one. Ya lu suka nggak suka ya itu faktanya. Coba cari aja yang berani ngomong tanggalnya. Kan gitu. Yang IHSG crash bulan Januari kemarin? Januari juga saya kasih tanggal 28 plus 2 hari saya bilang. 28 plus 2 hari buy. Bottomnya tanggal 29. Habis itu rebound ya? Terus sampai sekarang. Tidak jejak digital tidak bisa dibohongin kan gitu. Dan tapi saya nggak ngomong saham ya. Saya ngomong IHSG-nya. IHSG-nya. Kalau saham ya kalian masing-masing karena memang expertise saya di IHSG-nya. Dan tidak merugikan orang lain juga. Kita ngomong IHSG kan saya nggak ngomongin saham gitu. Fokusnya di situ. Untuk exit yang tadi misalnya kita masih contoh BBRI tadi ya. Untuk exitnya juga melihat time-nya. Ya, lihat dulu. Saya mau trading pendek nggak? Kalau saya tradingnya panjang, investing panjang, saya nggak exit dong. Saya simpen aja, ngapain? Kan tujuannya saya beli, saya exit di poin yang jauh. Dalam hal ini 6.400 misalnya. 6.400? Itu harga yang saya mau, saya keluar. Ya kalau kamu mau keluar lebih cepat ya terserah kan gitu. Mau keluar lebih dari itu juga terserah kan. Saya punya preference, saya mau keluar di situ. Sekarang berapa ya? Sekarang 38 sekian. Not bad kan? Not bad. Plus tiap tahun gue dapat 9% dividennya. Iya. Gitu. Itu cara saya. Oke. Dan saya udah pakai cara ini ya sejak 2008 saya trading gitu. Tapi based on your analysis bakal ke 6.400. 6.400. Wow. Atas izin Tuhan tentunya. Oke. Jadi 2008 itu ketika saya commercially sudah mulai ngajar. That's what I teach. Saya pribadi portofolio pertama saya beli saham 4 Oktober 2027. Portofolio pertama saya 4 Oktober 2007. Ya kan? Saya belajar saham awal-awal tuh akhir 2006. Terus mulai dari Januari sampai Oktober 2007 saya cuma mengamati aja, ngeliatin gitu. Saya belum punya uang buat trading waktu itu. Jadi ya cukup lama lah ngerasain oh begini ya gitu marketnya gitu. What happened di tahun itu? Krisis pertama. subprime mortgage kan waktu 2008 itu. Ya. Tapi saya 2007 beli saham yang IPO. Bank Kapital kalau nggak salah. Saya rugi 30% tuh. Saya beli di harga 250, habis itu kalau nggak salah drop tuh. Nggak lama drop. 1-2 hari langsung drop. Wah, ngalamin kerugian pertama kali itu. Pusing juga ya kan. Gimana uang satu-satunya waktu itu. Kan saya dulu ngajar piano, saya pesulap. Jadi MC juga, ngumpulin uang pelan-pelan. Jual tiket juga Jual tiket, ya kan. Terus saya bisnis udang gitu. Ngumpulin duit, masuk ke sana. Belum impian saya kan beli saham jadi kaya kan gitu. Ternyata crash 30%. Jadi saya ngalamin lah apa yang semua teman-teman juga alamin dulu. Apakah menurut Prof untuk berhasil di dunia financial market memang harus ngalamin itu, Prof? Ada yang namanya beginner's luck.
semua orang masuk di financial market Ada ya. akan ngalamin beginner's luck. Oke. Oke, tapi biasanya tuh nggak berulang lama. Ketika dia udah membanggakan dirinya dan dia udah euforia, next trade-nya rugi biasanya. Oke. Jadi pasti akan dikasih sama alam semesta itu ngerasain enaknya dulu, lalu ngerasain nggak enaknya. Oke. At the end, professional trader adalah yang bisa mati rasa ketika dia rugi maupun ketika dia untung. Untung rugi itu pada akhirnya udah nggak masalah. Dan itu yang saya salut sama teman-teman, ya teman-teman influencer ya, junior-junior kita, adik-adik kita kan kadang suka lucu juga, rugi gede-gedean, puluhan miliar dipamerin. Iya. Tapi hebat menurut gua. Mentalnya ya. Mentalnya hebat juga gitu kan. Selain ya memang dia udah well established ekonominya lah. Kalau dia cuma itu duit satu-satunya ya pingsan lah pasti kan. Oke. Kita ngomong yang waras-waras aja yang normal, lu punya 100 juta minus 100 juta ya nangis lah. Iya. Ya kan? Tapi kalau punya 100 miliar minusnya 100 juta ya nggak apa-apa. Betul. Sekarang punyanya triliun minus 30 M ya santai aja dipamerin. 100 M santai aja kan gitu. Iya. Tapi poinnya adalah mereka mentalnya oke. Ya. Walaupun menurut saya ya somehow sebaiknya loss gitu banyak juga nggak perlu di showing. Sekali lagi karena kan influencer keuangan. Nah kalau influencer keuangannya aja ruginya 100 miliar terus orang yang ngikutin dia kan jadi apa ya, loss of trust gitu. Ya lu aja yang katanya influencer keuangan bisa rugi segitu gede. Dia mungkin itu menunjukin dia real gitu. Saya tahu motivasinya nunjukin real. Tapi kan alangkah lebih baik kalau kamu juga bisa melihat tanda-tanda hal seperti itu dan lu cut loss lebih awal kan. Setuju. Iya dong. Setuju. Angle-nya harus dibuat ke sana. Betul. Bukan berarti kayak gue mau nunjukin kalau gue terbuka loh. Gue nggak cuma nunjukin kalau profit. I get it. Ya. Dude, I'm in this industry for 19 years and I know exactly kelakuan orang-orang yang selalu show profit. Di satu sisi dia juga mau show kalau gue tuh legit. Gue nggak cuma nunjukin profit, gue nunjukin gue loss. Tapi kalau loss yang ditunjukin kemudian adalah misalnya gue loss 10 juta. Ya. Pertanyaan 10 juta tuh berapa persen bro? 10 10 juta tuh 60% atau cuma 5%? Ini penting. Kalau lu nunjukin 10 juta loss itu adalah 70% dari portofolio lu influencer macam mana? Ya. Berarti lu nggak pernah menjalankan risk management yang lu atur sendiri kan gitu. Setuju. Tapi kalau 10 juta atau 100 miliar atau puluhan miliar itu adalah 10%, is fine. Oke. Gitu loh. Nah tapi kan ini tidak pernah ditunjukin. Makanya gue bilang, finfluencer ini harus mikirin audiensnya itu bisa sampai ke sana nggak mikirnya. Nggak ada yang salah lu mau tunjukin profit, mau tunjukin loss, I don't care. What I care adalah setelah lu lakukan itu, persepsi publik itu di drive kemana, itu yang masalah bagi gua. Efek ke publiknya ya. Yes. Setuju. Kan kita harus mengontrol, opinion ini harus dikontrol. Anda nggak bisa melempar bola sehingga menjadi opini liar di publik. Oke. Kasian, karena mereka ini pada dasarnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, mereka tidak pernah mau baca, tidak mau belajar, Oke. maunya cuma follow. Ya. Itu juga terjadi sama kita. Sebagai contoh, ente beli handphone itu, ente beli mobil, ya kan? Mobilnya apa sekarang? Hyundai. Ya, Kereta. oke. Itu elektrik nggak? Enggak. Nggak ya, yang biasa ya. Ya. Yang ada manual booknya kan? Ada. Udah baca habis nggak manual booknya? Belum. Why? See? Ya. Ini yang terjadi. Jadi ketika kita melemparkan bola kepada masyarakat dan membuat multi persepsi, itu akan lahir persepsi-persepsi liar yang baru dan akan bikin kacau mereka. Iya. Tugasnya influencer itu adalah menjaga jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang mereka teladani itu menjadikan opini bola liar yang baru. Gitu. Ini kritik yang membangun sebenarnya Iya. buat mereka ya. Nyampe nggak masalah yang gue ngomong? Nanti jadi bulian lagi kan gitu. Hopefully ya. Karena I always think about the public gitu. Aku selalu berpikir tentang kemajuan dari ekosistem ini, bukan hanya sekedar kantong gue sendiri gitu. Ya. Sekalian deh ngobrolin ini Prof. Banyak juga yang sharing kayak kalau emang kita udah convicted sama satu emiten, for example, udah all in gitu. Nah, kadang-kadang persepsinya adalah all in ini adalah all in dari uang dinginnya atau all in dari semua cash dia gitu kan. Kadang-kadang perlu diperjelas juga kan gitu. Sebelum orang ini bisa belajar berdiri, sorry ngomong nih, baru lahir dari perut ibunya, konsep jangan taruh telur di satu keranjang tuh udah ada. Terus lu pikir lu siapa ngajarin orang all in gitu loh. Ini yang sekali lagi saya bilang, waktu kamu ngomong all in, audiensmu itu bervariasi. Betul. Dari tiktokers jalanan sampai aset manajemen itu ngedengerin lu.
Yang aset manajemen mungkin tahu caranya, all in yang dimaksud tuh apa, mereka bisa ngurus lah. Yang TikTokers ini, yang taunya dengerin influencer si Gema ini besok bisa kaya, dia langsung pinjol bro. Dia masuk all in, ya, harganya naik beneran 5%. Karena pada saat itu 2-3 hari pertama semua pada beli. Hari ketiga udah gak ada yang beli. Dia mikir, gua baru 2 hari aja udah naik 5%, 6%. Berarti hari ketiga keempat bisa naik 10%. Pinjol dia bro. Habislah semuanya. Sudahkah mereka mempertimbangkan dampak statement itu? Itu yang masalah buat saya. Gitu loh. Terlepas dari mereka bisa all-in dan mereka bisa profit, tapi belum tentu yang dengerin mereka bisa profit. Lantas ada keluarga yang dirugikan, ada orang yang bunuh diri gara-gara itu. Mau dia dimintain pertanggungjawaban. Nah, ini yang menurut saya harus ada etika di dalam menyampaikan. Dan all-in itu tidak pernah ada di literasi keuangan manapun. Sehingga kalau gue kejar lu, gue di-hire sebagai lawyer. Karena kebetulan gue lawyer nih, gue di-hire sama korban. Gue akan habisin dia dari sisi lu sebagai influencer, ya kan? Secara etika itu bagaimana, cara hukum. Kemudian kedua, tolong tunjukkan literasi mana yang nunjukin bahwa untuk investasi sukses tuh lu all in tuh di mana ada? Penulis buku mana? ISBN-nya nomor berapa? Selalu diversifikasi ya. Yes. Gitu loh. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Linkit. Di zaman kreator ekonomi sekarang, semua orang pengen mencari cuan dari produk digital. Faktanya, masih banyak yang nggak tahu gimana caranya bikin produk digital yang bisa menghasilkan cuan dengan produksi sekali dan jualannya bisa berkali-kali. Ada satu website builder yang bisa ngebantu kita bikin produk-produk digital seperti bikin template untuk presentasi, bikin tracker keuangan, booking konsultasi, sampai bikin e-book sendiri. Pernah kebayang nggak? Nulis buku, publish buku sendiri, dan bisa langsung dijual di website builder ini. Website ini namanya Linkit. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta users di Linkit. Banyak dari mereka yang sudah menghasilkan cuan 2 digit, 3 digit, dan bahkan miliaran setiap bulannya. Ini saatnya bikin dan jual produk digital kita sendiri. Bahkan kalau kita nggak punya produk digital kita sendiri, kita bisa daftar jadi afiliator dan kita bisa dapat cuan dari jualin produk-produk dan karya-karya orang lain. Tunggu apa lagi? Jangan ketinggalan dapetin cuan dari jualan digital produk. Buka browser kamu sekarang dan mulai bikin akun Linkit. Gratis. Oke, kita balik ke Astronaci, Prof. Ini berarti yang diajarin kita sebutnya member Astronaci ya? Atau apa? Yang mana nih? Astronaci ada member dong? Kita itu sebenarnya lahir dari research company. Oke. Jadi ada member yang untuk mendapatkan analisis dan research, market outlook dan seterusnya. Ya kan? Terus kemudian ada juga yang belajar dari certification program kita, namanya CAT. Makanya itu pakai gelar Chartered Astrology Trader. Dimulai dari tahun 2012. Yang mensertify Astronaci? Astronaci. Kita kerjasama sama beberapa asosiasi juga, penguji dari asosiasi, sama AAFM, itu American Financial Management, American Academy of Financial Management, dari tahun 2012. Tapi kita akhiri batch terakhir, batch ke-30. Itu di 2025 kemarin terakhir. Jadi pas kita selesaikan perjalanannya 12 tahun. Kita terakhir 2024, 2005 menyelesaikan murid-murid 2024 selesai. Nah, itu sertifikasi program. Ya kan? Banyak tuh yang sekarang punya murid-murid juga jebolannya Astronaci, influencer yang top-top. Kan? Saya bangga sama mereka sebenarnya kan. Nah, terus kemudian ada juga e-learning program di Astronaci Shop. Itu belajar dari video-video yang saya udah buat. Jadi mereka bisa belajar mandiri pada dasarnya. Untuk member tadi berarti dapat hasil analisanya. Analisis. Dan ada trading room, kita ngobrol bareng, trading bareng gitu. Soalnya kalau misalnya aku lagi bayangin nih, member diajarin kayak planetary dan menggabungkan semuanya. Kalau yang planetary itu di CAT yang sertifikasi. Setahun programnya. Kayak kuliah kan, ada level 1, 2, 3. Karena kalau yang planetary, beberapa ada yang saya bikin videonya namanya New Moon Trading Strategy. Itu bisa dibeli secara terpisah, e-learningnya di Astrology Shop. Itu bisa dipelajarin gitu. Tapi kalau yang A-Club Super App, kan kita pakai app ya. Jadi boleh download juga bro, A-Club Super App gitu ya. A-Club Super App. A-Club ya. A-Club di App Store ataupun Play Store.
Kalian bisa download. Nah, kalau yang itu fokus ke market outlook, research dan seterusnya. Oke. Nggak mungkin di situ gua ajarin tentang planetary. Ya untuk member yang join berarti kan menerima udah terima hasil analisanya Ya. kan. Oke. Dan tahu nggak kenapa si AT gue tutup? Ya tadi ya udah finish ya berarti ya. Karena gue nggak mau Batch. bagi ilmu lagi. Kenapa, Prof? Itu hanya selesai sampai tahun 2024 selesai. Habis itu kita fokus di research. Jadi ilmunya kita nggak mau bagi lagi, udah selesai gitu. Oke, research artinya apa? Update. Market outlook. Oke. Kita fokus di bisnis yang itu. Kita nggak fokus lagi di bisnis edukasinya. Alasannya apa? Capek satu. Yang kedua ilmunya terlalu valuable. Oke. Makanya kan banyak orang bilang yang geng-geng TikTokers ini ya. Ya kalau dia mah penjual kelas, Betul. kalau ada kalau dia tahu di mana harta karun, nggak mungkin dia jual petanya. Bener, gua nggak jual. Udah gua tutup. Lu nyembah lu bawa 1 miliar ke gua nggak akan kasih juga kalau ada lu duit 1 miliar kan gitu. Dan si ET itu kita tutup perjalanannya dengan 58 juta sekian. Itu sertifikasi selama setahun. Oke. Dan sekarang cuma ada si ET private. Kelas private oke, tapi I'm not open for public. Oke, private artinya? Private one to one. Oh, wow. Tapi bukan saya yang ngajar. Oke. Itu graduates dari asuransi. Basically saya sudah tidak aktif mengajar kayak planetary. I don't teach people tentang itu lagi. Oke. That's it gitu kan. Makanya gue bilang kalau orang bilang si Gema kalau ada harta karun nggak bakal dia, memang gue nggak bagi lagi sekarang. Oke. Ya bersyukurlah kemarin yang dapat kan. Tapi yang membership masih ada dong. Membership kan nggak ada saya nggak ngasih ilmu tentang Lebih ke hasilnya aja kan. Ini hasilnya. rekomendasi kan. Yes. Oke. Gitu. Oke. Aku sempat baca, Prof, ada teknologi di asuransi namanya Eyes of the Eye of Future. Future. Eye of Future. Eye of Future. Oke. Itu teknologi apa? Ya, itu basically adalah mata masa depan kan, Ya. kita ngelihatnya kan. Ya. Makanya kan time trading begini kan. Kita pakai konsep Eye of Horus lah, yang bisa melihat. Ya. Nah, jadi kita menggunakan data masa depan, kita masukin ke program statistik untuk bisa menggambarkan itu gerakannya seperti apa ke depan. Karena chart itu yang kanan kan selalu kosong. Oke. Dan saya berpikir kalau kita bisa dapat data masa depan, lalu saya generate kira-kira ini next movementnya seperti apa, kan enak. Probability-nya berarti. Ya, jadi saya punya kayak peta. Harga belum jadi, tapi saya punya peta, ini roadmapnya kemana. Oke. That's Eye of Future. Teknologi apa itu, Prof? Planetary. Oke. Yang kita convert menjadi sistem. Menjadi sistem tuh. Oke. Itu didapat oleh teman-teman yang CAT kemarin. CAT mereka beberapa sudah ada yang bisa bikin itu. Oke. Gitu. Itu di komersil kan? I don't know Teknologi kalau itu. mereka, tapi kalau saya ya itu menjadi bahan untuk analisis kita ke depan. Ya di dalam A-Club itu kan selalu menggunakan Eye of Future sebenarnya. Oke. Dan yang tadi Prof sempat ngomong soal Bloomberg juga pakai Ya. hasil research dari. Betul, kalau Bloomberg Terminal itu kan kalau sekarang kan orang pada suka pamerin, gue langganan Bloomberg, suka Ya. ditunjuk-tunjukin, kayaknya keren banget bisa bayar $2.000 per bulan gitu loh. Ya. Kalau kita dari 2019 kita udah jadi content providernya mereka. Content provider ya. Yes. Oke. Emang- Salah satu content provider. Ya, biasanya sekuritas. Kalau ini kan kita independent research company yang di-approve. Oke, Lu apa pikir yang- gampang gitu kan. Apa yang di-provide ke mereka, Prof? Analisis, Analisis indeks kah atau apa? saham, indeks, apapun. Oke. Dan ada auditornya juga gitu. Jadi mereka sering komunikasi. Jadi kalau di Bloomberg Terminal lu ketik nama gua, Gema Guyari keluar tuh. Gitu. Oke. Nah tadi yang menarik adalah metode ini bukan cuma dipakai untuk saham, ya. Bisa untuk semua Semua market, betul. market. Semua market. Oke. Apapun, kripto, Kripto gold. juga. Kayak BTC kan juga semua. Oke. Hanya saja memang combination dari planetary-nya beda-beda, dan itulah tugas kita untuk melakukan research kan di situ. Ya, oke. Jadi BTC yang turun ini juga sudah. Ya waktu turun ke 74.000 kan rame tuh waktu itu kan gue bikin gambarnya ke 74.000. Waktu itu dimulai sebenarnya pertama kali waktu gue sama Bro Derry kasih solusi. Ya. Kan gue gambarin ke bawah, ternyata kejadian kan gitu. Ya, hari ini turun lagi loh, Prof. Berapa nih sekarang? Kalau nggak salah 65 ya. Ya kalau masih di range-nya dia lah ya, 65, 67 gitu. Oke. Masih turun lagi nggak nih, Prof? Paling jauh menurut gua sih 46, 49. Oke. Itu paling jauhnya. Oke. Tapi setelah itu adalah akankah dia naik? Menurut gua sih long run sih tetap akan naik, dan ending daripada penurunannya itu kurang lebih nanti di Januari Februari 2027. Range bottom ya. Oke. Kan Prof ada bikin konten juga masuk ke saham karena 1-2 tahun ke depan ini sepertinya bullish ya. Iya, betul. Saham Ya kalau saham Indo sih harusnya tetap oke ya.
Oke. Tidak ada masalah juga di situ, dan kayak 10.200 harusnya masih akan tercapai secara long run. Walaupun ada resiko juga, angka 6.000 itu bisa dikunjungin. Oke. Iya, Wow. kan kita Oke. selalu harus kasih range atas bawah. Ya, Nah, ya. nanti kembali kepada pemirsa di rumah untuk menentukan. Kan kita memberikan range-nya Ya. ya, gitu. 30% gold kalau nggak salah dari konten Prof, terus sisanya Bitcoin. Ya, betul. Oke. Bitcoin kan juga mesti kita punya lah, karena bagaimanapun kan sekarang BTC kan bagus lah kalau kita bicara digital currency ya. Ya. Atau ya Singapura dollar juga oke. Value-nya kan terus naik. Ya, ya. Tapi BTC berarti tadi ya range-nya Januari Februari 2027. Betul. Januari Februari itu BTC penyiksaannya mungkin selesai di situ. Oke, oke. Prof boleh tahu nggak nih performance portfolio dari Prof pas masa-masa IHSG crash seperti apa? Kalau ada crash tuh rata-rata saya bisa dapat sekitar 5-60% lah setahun. Hah? Segitu doang. 5, 6, 50-60% 50-60%. Gak banyak. Yang orang-orang kan juga banyak yang dapat ratusan persen kan, karena berani beli saham-saham gorengan full di situ all in. Kalau saya kan agak penakut gitu, jadi ya konservatif lah. Kalau market crash, Anda beli saham yang benar, 40-60% tuh bisa tercapai Oh, oke. gitu. Jadi yang Ya, kemarin masuk nih. yang kemarin Oke. mana nih maksudnya? Yang Januari ya. Ya masuk, beli lagi di bawah lah, Oke. di bawah. Lumayan. Oke. Prof investing and trading berarti ya. Saya trade fasting. Apa itu? Misal gini, lu beli BRI Oke. atau BCA. Ya. Lu tahu target price-nya misalnya katakanlah ini random number ya. 8.000. Oke. Sekarang harganya masih 4.000 Oke. ya. Dalam fase dia masih akumulasi. Naik ke 4,5, turun ke 38. Yang lu lakuin harus trading, naik 10%, lu TP, di bawah lu ambil lagi dong. Ya, ya. Lotnya dibanyakin, Oke. terus lu mainin di situ. Itu trade fasting. Jadi Oke. at the end kamu akan punya banyak jumlah lot. Oh, that's good ya. Ya. Oke. Kalau misalnya cuma buy and hold, rugi dong. Hmm. Kalau kita bisa ngikutin swingnya ya kita ikutin. Oke. Naik 15%, kita jual TP, nanti turun 7-8% masuk lagi misalnya. Oke. Itu trade fasting. Tapi sahamnya satu, nggak boleh pindah-pindah gitu. Oke. Jadi saya ada 2 portofolio. Portofolio pertama isinya adalah 2 sektor. Oke. Banking misalnya, terus sama yang satunya coal misalnya ya. Yang satunya random nih. Yang satunya random nih misalnya dari total misalnya saya punya 100 juta. Yang fix di sini 70% berarti 70. Ya. Yang di sini 30% ini hit and run terus. Ini yang Oke. kerja nih. Oke. Nyari kemana-mana pokoknya. Konglo main, ayo ikut Konglo. Selesai mainnya pindah ke sini kan gitu. Oke. Ini kerja. Yang ini soft. Ini trade fasting. Yang ini hunting. Oke. Oh, Gitu. oke. Ini boleh diikutin juga, maksudnya a good method ya, Prof. Harus kita pisah. Nggak bisa kita gabungin di dalam satu account. Kacau. Oke. Yang ini berarti kayak bisa daily trading juga. Bisa. Oke. Ini bisa apa aja. Yang sekarang kalau misalnya saya beli saham Konglo pas lagi breakout, Ya. saya beli untung 20%, ya saya jual. Pak, besok naik lagi gimana? Pikir besok, yang penting hari ini gue secure dulu. Kalau yang di sini enggak, ini target panjang yang saya kejar. Oke. Tapi memang Prof punya ini 20%. Apanya Target profit. Tergantung patternnya. Oke. Kalau patternnya nunjukin 18%, ya saya ambil di situ. Keluarnya juga mungkin nggak full. Saya buang 50% dulu, besok intip-intip lagi. Oke. Masih dikejar lagi, diam dulu, besoknya mulai merah, jual kayak Oke. gitu. Persentase cut loss, Prof? Cut loss-nya kalau di saham 1:1. Kalau TP-nya Misalnya. 10, Oh. stop loss-nya maksimum 10. Oke. Ya kan? Tapi kalau misalnya bisa ngirit 7%, kita bisa cut karena polanya nunjukin tembus di level ini kita harus buang, ya gue buang di situ. dulu ya. Oke. Gitu. Oke. Ada salah satu konten Prof ya di YouTube aku lihat Prof nyebutnya tahun 2026 itu Age of Chaos. Yes. Itu seminar kemarin waktu Ya, saya bikin. tahun paling menantang. Yes. Kenapa, Prof? Volatility marketnya menjadi gila-gilaan semua. But at the same time bullish. Enggak juga, kocokan, ranging. Kenapa disebut chaos kan ranging. Oke. Up and down kan gitu. Oke. Dan karena juga geopolitik ini munculnya setiap weekend kan problemnya. Artinya? Artinya hari Jumat selesai market, Sabtu Minggu muncul keputusan mau perang lah, tarif. Selalu ya? Prof? Selalu weekend. Seninnya gap. Aku nggak notice. Nah, coba nonton deh. Tarif Trump mau bikin gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu di Sabtu Minggu. Oke. Gitu. Nanti Senin tiba-tiba udah harganya udah kemana-mana gitu, lompat. Oke.
Jadi what should we expect di tahun ini, di age of chaos ini? Anda harus punya ilmu sih. Oke. Di tahun-tahun ini kalau Anda cuma blindly trading kayak begitu, pasti habis. Ini tahun yang akan ngabisin semua para newbie, habis semua di sini. Yang leverage trader habis, yang trading saham nyangkut, ya kan? Anda bisa bayangin naik enak-enak, saham Konglo tiba-tiba jebret, hilang, pup. Oke. Ya kan? Nah, Oke. itu masalah. Terus yang mau jadi defensive stock harganya nggak naik-naik. Diam aja di sana. Giliran Anda udah frustasi, Anda jual, terbang dia habis itu. Oke. Jadi ketidakpastian itu terjadi di tahun ini. Dan ketidakpastian, perubahan aturan, geopolitik semena-mena mau perang sama orang kan kayak gitu ya. Dan itu dampaknya cukup gede gitu. Oke. In terms of portfolio, what do you recommend di tahun yang uncertainty ini? Di saham-saham Indo menurut gue tetap stay pada saham yang fundamentally good untuk 2 tahun ke depan. Oke. Buy and weakness. In terms of sektor, Sektor saya tetap pegang banking. banking ya. Banking itu selalu harus ada di portfolio. Terus Oke. kemudian coal itu masih 50-50 karena Anda harus ngelihat hubungan China sama Amerika juga nantinya. Tapi harusnya kalau coal mungkin sekarang tetap oke lah karena kemarin kan sudah lewat 2 tahun terakhir kehancuran coal itu Iya. seperti apa ya. Kalau sekarang mungkin kalau ada recovery terus yang ada hubungan sama emas, metal misalnya itu bisa manggung juga gitu. Oke. Gitu aja diperhatikan. 2 itu ya. Oke. Cash. Cash always the king. Jadi ya kan? berapa persen kira-kira cash, Prof? Jadi dari total harta saya yang saya taruh di financial market itu cuma 40%. Cuma 40. Oke. Sisanya ada deposito, Oke. ada fixed income, bond. gitu Oke. kan. Apa dasar pemikirannya, Prof? Karena at of chaos ini saya juga nggak mungkin berani taruh gede. Jadi dari total harta yang saya punya 40%-nya udah cukup. Itu adalah comfortable saya untuk saya invest gitu. Itu khusus di tahun ini ya. Tahun ini. Tahun lalu Tahun lalu sekitar 50-an. 50. Saya perbanyak di deposito sih sebenarnya. Juga saya perbanyak di bond misalnya. Oke. Enak kan, nggak usah ngapa-ngapain lu dapat bunga. Iya. Apakah memang Prof lagi menunggu the next ada possibility of crash? Ya, Makanya good question. Menurut saya sih untuk 2026 sih mungkin udah nggak terlalu kenceng-kencengan lagi ya. Oke. Jadi makanya I'm happy with the 40. Kalau misalnya ternyata saya butuh injekan dana lagi ya saya tinggal ambil dari gudang uang ibaratnya gitu. Saya beli lagi beres. Apa itu gudang uang, Prof? Ya simpenan gua kan, lumbung padi gua kan gitu. Makanya kan cash is the king. Oke. Ya kalau misalnya ada yang BU habis kena margin call, Ferrari-nya mau dijual setengah harga ya gue beli kan gitu aja Oke, kan. ini siap-siap ini ya. Oke, Cash ini ya, cash siap-siap reserve ini ya. aja. Orang itu yang paling happy adalah yang punya banyak cash, bukan punya banyak mobil supercar. Mobil supercar kok ada 5 buat apa kan gitu. Setuju. Yang paling happy ada cash ya. Yang punya supercar banyak nih kena margin call gue beliin semua setengah harga. Gue untung tuh. Gue masih banyak pertanyaan nih, Prof, sebenarnya ya. Cuman nggak apa-apa. Aku mau ke mendekati closing nih, Prof ya. Kayak ini kan banyak nih, Prof. Sekarang trader anak muda mulai benar-benar anak muda yang mulai masuk dunia saham, kripto juga, derivatif juga terlalu ya, Prof ya. Banyak juga. Banyak juga ya. Anak muda ini loh. Soalnya edukasi derivatif aku lihat gak Nah terlalu itu banyak. yang trading gold, Nasdaq segala macam banyak. Iya. Tapi paling banyak sahamnya memang. Enggak ya, juga. saham kripto. Enggak juga. Di Indo sih lebih banyak kan yang trading di derivatif. Oh iya. Jauh. Oke. Jauh. Karena kan leverage-nya risknya lebih high ya. Makin banyak leverage makin senang mereka, duit yang mereka pakai kan cuma dikit, nggak perlu banyak dia setor. Iya sih. Itu the risk is higher kan sebenarnya. No, sudut pandangnya jangan begitu. Oke. Dengan leverage 1/200, Anda cuma pakai duit 5 juta bisa dapat $50.000. Resikonya cuma berapa? Ya 5 juta. Oke. Sekarang saya tanya di saham yang nggak pakai leverage, modal 5 juta, kapan mau dapat 500 juta? Oh, that's good. Ya. Caranya gimana kan gitu. Oke. Jadi mindset yang dibalik gitu. Oke. Next time kita ngobrolin derivatif Yes. ya. Prof, boleh ya? Yes, boleh dong. Episode boleh 2 ya. Iya. Oke. Untuk sekarang apa advice Prof buat trader muda yang anak muda yang memang baru tiba-tiba lagi hype nih. Jalur yang lu pilih adalah jalur yang benar. Masuk financial market itu adalah tempat untuk kita sukses. Sudah benar ya? Mau cari ikan kita ke pasar ikan, mau cari baju ke pasar baju, mau cari mobil ke pasar mobil, mau cari modal ke pasar modal. Oke. Tapi harus disertai dengan edukasi yang benar. Oke. Nah, cara edukasinya gimana? Ya, kamu boleh cari.
Kalau kamu merasa Astronaci bagus, bisa ngebimbing lu kayak zaman gua dulu buta tiba-tiba ada sekarang, itu kan perjalanan panjang. Iya. Tapi kalau kamu mau shortcut, gua bisa kasih lu shortcutnya. Nih jalurnya seperti ini, lu nggak perlu ngerasain pahit-pahit yang gua rasain. Silahkan, Astronaci dengan happy welcome kalian. Kalau kalian merasa si A, si B, si C lebih baik, go ahead. Yang penting prinsipnya adalah belajar dengan literasi yang benar. Oke. Dan jangan berjudi di pasar modal. Gitu Jangan aja. berjudi di pasar modal. Yes. Oke. Sorry, melebar dikit. Tadi Prof bilang kalau misalnya emang mau ngikutin Astronaci, feel free kan ya. How to join? Maksudnya price listnya seperti apa dan lain-lain. Menurut gua kalau kalian mau belajar di awal dulu, Astronaci banyak konten-konten yang gratis dari YouTube Oke. ataupun dari webinar-webinar kita sering ada yang gratis. Kalau kalian mau committed, gua mau belajar nih keilmuan lu yang kayak gimana sekarang. Mulai dari yang paling murah aja. Dari 200 ribuan juga ada video. Silakan ke astronacishop.com. Itu di situ gudangnya video-video yang menjadi heritage-nya saya. Oke. Turun temurun tuh nanti belajar dari situ, warisan saya buat masyarakat Indonesia. Silakan dari situ, dari yang paling murah sampai yang best seller. Ada technical analysis home study course, the ultimate technical analysis, itu dari tahun 2017 sampai Oke. sekarang udah lebih dari 20.000 kopi Wow. laku, ya Oke. kan. Terus yang terakhir adalah Gold Code X, khusus untuk yang mau belajar gold gitu. Sampai nanti kalian ke CET Institute untuk belajar mulai dari private class dan seterusnya. Oke. Di satu sisi, kalau kalian suka research-nya kita, mau belajar recommendation-nya kita, ngikutin, bisa ke eClub Super App. eClub Super App ya. eClub Super App itu download app-nya, ada program yang cuma bayarnya 39.000 per bulan. Wow, oke. Untuk dapetin market briefing sehari 2 kali, murah nggak coba? Briefing sekaligus recommendation. Nggak, Briefing. market outlook. Market outlook. Tapi nggak langsung kasih rekomendasi, cuma arahnya nih kemana dan bisa tanya jawab. Sebulan cuma 39.000 bro. Murah kan? Murah loh. Murah banget, 2 kali lagi kan gitu. Terus Iya, iya. kalau udah ready to upgrade ke premiumnya, itu start from 1,5 juta sebulan sampai ke 20 juta setahun. Oke, itu isinya apa? Itu market research, meeting, trading bareng, webinars, update, Trading bareng, live trading. bareng live Oke. gitu. Jadi dari 2011 kita udah establish di situlah. Makanya kita punya core sebenarnya di research. Makanya Astronaci itu kalau lihat logonya kan trading and research kan. Iya, Trading iya. plus research ya. Memang kita research company Oke. gitu. Sure. Oke, Prof, sebagai penutup terakhir nih. What's your end goal, Prof? Kayak ada gak dream yang belum dicapai? Masih banyak. Cuma salah satu dreamnya adalah kita mau lebih berguna sebenarnya dan lebih mendapatkan recognition dari masyarakat Indonesia. Oke. Dalam perjalanan gue 18 tahun ini masuk ke tahun 19, ya diharapkan nanti time trading itu akan lebih mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dan secara strategik corporate, kita tahun 2026 ini mulai expand ke Philippines, Oh, terus oke. kemudian ke Malaysia juga. Ya diharapkan itu akan terus berkembang karena kan sekarang mulai dari 2018 kan gue udah mulai aktif tiap tahun diundang conference di luar negeri sebagai pembicara. Oke. Gitu. Ya diharapkan nanti ke depan makin banyak negara-negara yang mau welcome gue di situ. Terus di aviation business kita juga kita lagi ekspansi juga dan diharapkan bisnis gue di aviation juga bisa jalan dengan baik. Itu impian lah. Business kira-kira. aviation ini Kita provide ada sekolah pilot Oke. di Amerika, ya di California sama Orlando. commercial pilot. Commercial, ya. Oke. Sampai Airbus, Boeing kayak gitu. Terus kita juga ada kayak mini airline. Jadi kita punya kayak airline kecil-kecilan buat operate pesawat, nganterin pesawat orang dari poin 1 ke poin 2 dan seterusnya. Oke. Gitu. Jadi memang kita fokus di aviation business sama di financial market business. Oke. Dan kita harapkan ke depannya ini akan bisa terus maju lah gitu. Di luar pekerjaan, what's important for you now, Prof? 3 hal. Yang pertama adalah terus menjalin hubungan dengan Tuhan lebih baik. Oke. Are you spiritual? Yes, I'm Christian. Oke. Ya kan, dan saya percaya bahwa semua yang terjadi hari ini itu anugerah yang Tuhan kasih, kepercayaan ya, marwah lah. Is it important buat orang-orang being spiritual? Oh ya, karena kita percaya bahwa ada super power di atas kita yang mengatur. Ya. Kecuali teman-teman merasa bahwa hidupnya ya dia mungkin lahir dari monyet, even monyet pun Darwin mengatakan kita bukan dari monyet gitu kan. Ya memang ada Tuhan yang lebih berkuasa lah, dan itu perjalanan saya di financial market membentuk iman saya lebih kuat. Wow. Karena kan sering kali market bikin gua panik ya. Perlu doa ya. Nah, perlu doa. Ini kalau market crash tuh semua jadi rajin ibadah. Terus kemudian yang kedua, anak. Jadi anak sudah mulai masuk remaja, dan bagaimana supaya anak itu bisa dididik dengan baik, bisa meneruskan menjadi pewaris yang
baik ya, menjadi pewaris yang seperti perintis gitu. Ini yang berat. Karena memang menjadi pewaris itu semua orang bisa, tapi mempertahankannya belum tentu bisa. Jadi mereka harus punya mental perintis. Nah itu yang saya di tengah keterbatasan waktu saya ini, saya harus terus mendidik mereka. Dan yang ketiga adalah waktu untuk keluarga itu juga berat buat saya. Saya tidur sehari itu sekarang udah umur hampir 40, saya udah mulai harus jaga. Paling lama saya tidur sehari cuma 6 jam. Itu paling lama udah. Biasanya 4 jam. Kenapa, Prof? Repot kan, sibuk bangun pagi dari jam 5 setengah 6 bangun, tidur lagi nanti jam 2 gitu. Ini susah. Jadi tengah-tengah kalau lagi naik mobil kemana-mana saya suka curi-curi tidur. Jadi waktu untuk tidur aja nggak ada. Waktu quality time buat keluarga juga menjadi konsekuensi ya atas usaha yang gue lakuin ini. Jadi kedepannya ya 3 ini yang menjadi tujuan saya untuk bisa menjaga stabilitas lah gitu. Prof harus nonton episode kita sebelumnya nih, kita undang sleep coach. Oh iya sleep coach. Jadi, untungnya gue deep sleeper. Jadi saya bisa tidur kapanpun dimanapun gue mau. Jadi dia bilang sebenarnya gak apa-apa misalnya 6 jam gitu, pakai aja sleep tracker katanya. Nanti ada ditunjukin, oh ini good sebenarnya. Oke. The quality of sleep bagus. Nah nanti gue lihat nih, makanya episode pas nih, ini episode ke-50 Prof by the way. Oh wow. Ya, jadi episode 49 tuh kita ngundang sleep coach. Oke. Ya thank you Prof. Thank you Hopefully so much. bisa ngundang kita ngomongin derivatif. Kita bagi Terus seru banget ilmunya soalnya. ke masyarakat ya. Oke, Thank you so much semuanya. Fognomics.